Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Santi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, yuk let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, untuk kelas Musdalifah 1 dan 2, hari ini kita akan membahas tentang kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Ya, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu gitu. Misalkan kalian mengendarai mobil dari rumah sampai ke sekolah. Nah, kecepatannya berapa? Misalkan kecepatannya 80 km per jam. Ini artinya adalah setiap jam atau setiap 1 jam mobil tersebut mampu menempuh jarak sejauh 80 km gitu. Nah, satuan kecepatan itu menulisnya 2 seperti ini ya, km per jam. Mungkin nanti ada meter per menit, kemudian mungkin ada km per detik dan seterusnya. Nah, karena satuan kecepatan itu bermacam-macam, berarti kita harus mampu merubah satuan kecepatan tersebut mungkin dari km per jam ke meter per menit, mungkin ke sentimeter per detik dan seterusnya gitu ya. Oke, yang perlu Miss ingatkan kembali bahwa jangan lupa kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik gitu ya. Oke, sebagai contoh misalkan 1 kilometer per jam seperti ini. 1 kilometer per jam itu akan diminta atau dirubah menjadi meter per detik gitu. Jadi 1 kilometer per jam ini akan dirubah atau dikonversi menjadi berapa meter per detik. Seperti itu. Berarti kita masih menggunakan tangga yang kemarin ya. Yang tangga satuan jarak itu yang km, kemudian hm, kemudian dam, m, dm, cm, dan mm. Tuh, jangan lupa ya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mundar-mandir gitu. Nah, untuk mengingatnya aja. Oke, sekarang kembali ke contoh soal di sini. Ada 1 km per jam itu berapa meter per detik? Oke, yuk. Yang pertama adalah dari km ke m. Perhatikan di tanggal ini, km posisinya di sini, kemudian dia turun. Jangan lupa kalau turun itu adalah dikali, kalau naik itu adalah dibagi. Dari km ke m turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikali 1, nolnya 3, berarti dikali 1000. Nah, 1 km itu berarti 1 kali 1000 meter, berarti 1000 meter. Gitu ya. Miss tulis di sebelah sini aja deh bawahnya. 1000 meter per. Nah, kalau yang tadi dari km ke m sudah kita selesaikan, yaitu 1 km itu 1000 meter. Karena turun 3 tangga maka dikali 1000. Sekarang bagaimana dengan satuan yang satunya? Waktunya ini gitu. Kenapa
kecepatan itu harus ada 2 satuan? Karena ingat kembali ke sini, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu, gitu ya. Jaraknya km dalam waktu tertentu, mungkin jam. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kecepatan itu memiliki 2 satuan sekaligus seperti ini. Oke, kembali ke sini. Nah, sekarang yang km sudah kita rubah menjadi meter, kemudian yang jam kita rubah menjadi detik. Ingat, 1 jam adalah 3.600 detik. Gitu ya. Berarti 3.600 detik. Seperti ini. Atau boleh ditulis lurus seperti ini ya. 1000 per 3.600 ini meter per detik. Seperti ini juga boleh menulisnya. Nah, sekarang boleh kita sederhanakan. Kita coret ya. 10 di atas, 10 di bawah. Masih ada lagi. 10 di atas, 10 di bawah. Gitu ya. Berarti masih ada 10 per 36. Nih bisa kita kecilin ya, 10 dengan 36 itu bisa sama-sama kita bagi 2. 10 kita bagi 2 adalah 5. 36 kita bagi 2 adalah 18. Itu. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 18 meter per detik. Seperti itu. Atau kalau mau dibuat ke desimal, 5 dibagi 18 itu adalah 0,28 meter per detik. 0,28 meter per detik. Gitu ya. Biasanya kenapa harus kita buat ke sini menjadi satu angka? Karena biasanya kecepatan itu tidak menggunakan angka pecahan di akhir jawabannya. Gitu. Jadi kita bagi aja 5 dibagi 18. Hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Jadi 1 km per jam itu setara dengan 0,28 meter per detik. Sini ya, 0,28 meter per detik. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, untuk contoh selanjutnya misalkan bisa ambil dari buku, misalkan ada 24 km, ini boleh contoh yang kedua. 24 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit? Seperti ini. 24 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit? Yang mau buka buku paket boleh, silahkan. Ini pembahasan kita ada di halaman 36 ya. Miss ambil contoh soal yang nomor 2 di halaman 36. 24 km per jam itu berapa meter per menit? Oke. Kita kerjakan satu persatu. Yang satuan jarak kita rubah ke satuan jarak. Yang waktu kita rubah dengan waktu. Gitu ya. Sekarang dari km ke meter. Dari km posisinya ada di sini, tetap menggunakan tangga. Meternya ada di sini. Turunnya adalah 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikali 1000. 24 dikali 1000 berarti 24.000 meter per. Nah, sekarang yang ini. 1 jam itu berapa menit? Iya, 60 menit. Gitu ya. Nah, jadi 24.000 meter per 60 menit. Boleh kita sederhanakan atau kita kecilin angkanya.
01 di atas ini boleh dicoret dengan 01 di bawah. Oke, sekarang masih ada yang angka bulat ini 24, bisa kita sederhanakan dengan yang 6 di bawah ini. Bisa kita bagi 6 ya. 6 kita bagi 6 adalah 1. 24-nya dibagi 6 adalah 4. Iya, betul ya, 4. Di sini. Nah, berarti ada 4, kemudian titiknya masih ada 2 nih. Berarti 400. Per 1 boleh tidak ditulis karena tidak mempengaruhi hasil. Jadi boleh 400-nya saja. Jadi 24.000 dibagi 60 adalah 400. Satuannya jangan lupa ditulis menjadi meter per menit. Jadi 400 meter per menit. Gitu. Jadi 24 km per jam setelah dikonversi ke meter per menit menjadi 400 meter per menit. Begitu. Oke. Kita coba contoh sekali lagi ya. Miss ambil masih di nomor 2 itu ada, misalkan ada 180 meter per menit. 180 meter per menit itu berapa meter per detik? Nah, seperti ini. 180 meter per menit itu berapa meter per detik? Oke, yuk kita cari tahu sama-sama. Yang satuan jarak meter dengan meter, nih waktu dengan waktu. Nah, kebetulan di sini dari meter dibuat ke meter, berarti tetap ya. Berarti tetap 180 meter. Nah, menit ke detik. Jangan lupa 1 menit adalah 60 detik. Jadi 1 menit yang di sini kita rubah menjadi detik, menjadi 60 detik. Gitu. Jadi 180 meter per 60 detik. Kita cari tahu hasilnya. Kita coret nolnya. Kemudian masih ada 18 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 3. Nah, berarti hasil akhirnya adalah menjadi 3 meter per detik. Jadi 180 meter per menit sama dengan 3 meter per detik. Seperti itu ya. Hari ini kita belajar kecepatan, kemudian merubah satuan panjang atau satuan jarak itu dan satuan waktu. Begitu, nanti setelah ini silahkan dikerjakan halaman 36. Halaman 36. Lanjutkan yang tadi ya. Silahkan dikerjakan nomor 2 dari A sampai dengan F. A sampai dengan F. Gitu ya. Silahkan dikerjakan di buku paket itu. Halaman 36 nomor 2 A sampai dengan F. Oke, Miss Santi kira cukup untuk pembelajaran hari ini tentang kecepatan. Semoga bermanfaat. Miss Santi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.